peningkatan serangan militan kembali menargetkan Angkatan Darat Pakistan dalam 2 bulan terakhir. Serangkaian insiden itu menewaskan puluhan personel di tengah pembahasan rencana pengerahan pasukan ke luar negeri. Pada 8 Oktober lalu, sebuah konvoi militer disergap di Kuram, dekat perbatasan Afghanistan. Serangan itu lantas menewaskan 9 tentara dan 2 perwira. Sebulan setelahnya, serangan kelompok Tehrik-i-Taliban Pakistan di Banu kembali menewaskan 10 personel. Laporan menyebut lonjakan kekerasan terjadi bersamaan dengan agenda proyeksi kekuatan militer Pakistan di luar negeri. Rencana pengiriman personel ke Arab Saudi, Gaza, atau lokasi lain dinilai menambah kerentanan dalam negeri. Laporan mencatat korban di kalangan aparat meningkat signifikan seiring naiknya aktivitas kelompok militan. Situasi ini memunculkan kritik bahwa prioritas militer lebih condong pada misi eksternal. Laporan itu juga menyinggung rencana Pakistan mengirim hingga 20.000 personel ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah ancaman domestik yang kian memburuk. Pejabat Hamas Taher al-Nunu menyambut baik laporan yang menyebut Tony Blair kemungkinan dikeluarkan dari Dewan Perdamaian Gaza. Dewan itu merupakan bagian dari resolusi PBB tentang penempatan pasukan stabilitas internasional. Hamas menilai pengeluaran Blair sebagai langkah positif. Mereka sebelumnya meminta mediator tidak memasukkan Blair karena dianggap berpihak kepada Israel. Al-Nunu mengatakan Hamas terbuka pada gencatan senjata jangka panjang selama Israel mematuhi seluruh ketentuan. Ia menyebut pelanggaran Israel menjadi hambatan utama perpanjangan gencatan senjata. Ia menegaskan Hamas menolak skema pelucutan senjata paksa oleh pasukan internasional. Hingga kini, tidak ada kejelasan mengenai mandat pasukan internasional yang direncanakan untuk Gaza. Menurutnya, tidak banyak negara yang bersedia terlibat dalam operasi pelucutan senjata secara paksa. Hal itu dianggap memiliki resiko militer dan politik yang besar. Hamas juga menyatakan siap menyerahkan administrasi Gaza kepada Komite Teknokrat Independen. Usulan itu disebut berasal dari Mesir setelah otoritas Palestina menolak mengambil alih. Anggota Biro Politik Hamas, Hossam Batran, menyebut gencatan senjata di Gaza tidak dapat berlanjut ke tahap kedua selama pelanggaran Israel terus terjadi. Ia menyampaikan hal itu pada Selasa 9 Desember. Menurutnya, para mediator diminta menekan Israel untuk mematuhi kesepakatan tahap pertama. Gencatan senjata itu mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu. Kantor media pemerintah Gaza kemudian merilis laporan rinci pelanggaran selama 60 hari pertama. Tercatat 378 insiden yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional. Laporan itu mencatat 205 penembakan terhadap warga sipil, 37 penyusupan kendaraan militer, 358 serangan ke permukiman, dan 138 perusakan bangunan. Serangan tersebut menyebabkan 386 kematian dan 980 orang luka-luka. Sebanyak 43 warga juga dilaporkan ditangkap secara ilegal. Hamas menilai tindakan itu merusak kredibilitas kesepakatan gencatan senjata. Di sektor kemanusiaan, Israel disebut tidak memenuhi kuota bantuan yang disepakati. Dari rencana 36.000 truk bantuan, hanya sekitar 13.000 yang berhasil masuk. Pengiriman bahan bakar juga jauh di bawah komitmen. Dari target 3.000 truk, hanya 315 yang masuk selama periode tersebut. Militer Israel menjatuhkan hukuman penjara kepada 4 anggota unit elit Maglan akibat kelalaian saat operasi di Kabatia, tepi barat. Mereka meninggalkan seorang rekan tanpa sengaja ketika melakukan penyerbuan pekan lalu. IDF menyebut insiden itu sebagai kegagalan serius dalam operasi rutin Komando Maglan. Kejadian berlangsung di area rawan dekat Jenin yang sering menjadi lokasi operasi militer. Insiden bermula ketika tim berpindah antar gedung. Seorang prajurit tertidur di dalam salah satu bangunan dan tidak tercatat dalam pengecekan personel. Unit kemudian bergerak tanpa menyadari kehilangannya. Prajurit itu tertinggal selama sekitar 40 menit sebelum terbangun dan mencari unit terdekat. Investigasi mengungkap pelanggaran protokol dasar termasuk lemahnya pemeriksaan akuntabilitas saat pergerakan antar posisi. Seorang komandan tim, seorang komandan regu, dan 2 prajurit lainnya
dijatuhi hukuman penahanan oleh pengadilan militer. Temuan kasus ini disebut mencerminkan kegagalan prosedural dalam unit elit. Kabatia menjadi salah satu wilayah dengan intensitas operasi tinggi sejak 2023. Laporan organisasi HAM mencatat lebih dari 700 warga Palestina tewas di tepi barat sepanjang tahun ini. Reporter Without Borders atau RSF menempatkan Israel sebagai negara paling berbahaya bagi jurnalis sepanjang periode 1 Desember 2024 hingga 1 Desember 2025. Temuan ini dirilis dalam laporan tahunan organisasi itu. Mereka mencatat 67 jurnalis tewas di seluruh dunia selama periode itu. Dari jumlah tersebut, 43% kematian dikaitkan dengan tindakan pasukan Israel. Sebanyak 29 jurnalis tewas di Gaza, menjadikan wilayah itu lokasi paling mematikan bagi pekerja media. Serangan paling fatal terjadi pada 25 Agustus di sebuah rumah sakit, menewaskan 5 jurnalis termasuk 2 kontributor Reuters dan AP. Sejak eskalasi perang Gaza pada Oktober 2023, hampir 220 jurnalis tercatat tewas. Organisasi menyebut Israel sebagai pembunuh jurnalis terbesar selama 3 tahun terakhir. Hingga kini, jurnalis asing tidak diizinkan memasuki Gaza kecuali melalui tur terkontrol oleh militer Israel. Pembatasan ini disebut menghambat peliputan independen di lapangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.